Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya telah kita membahas satu prinsip, yaitu kullu qaulin yatadamman intiqasu maqamin nubuwah fahuwa batilun la yajuz. Semua ucapan yang mengandung pelecehan, perendahan akan kedudukan nubuwah, kedudukan kenabian, maka perbuatan atau ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah ucapan mereka yang mengatakan bahwa wali itu lebih tinggi daripada Rasul. Kedudukan perwalian itu lebih tinggi daripada kedudukan kenabian. Ini merupakan bentuk perendahan akan kedudukan Nabi. Berarti ini ucapan yang batil. Ya, dan ini masih ada. Ya, masih ada ucapan-ucapan tersebut. Yang berikutnya, ucapan yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji, telah melakukan perzinahan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dari langit akan berlepas dirinya Aisyah daripada perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut yang dituduhkan kepadanya adalah perbuatan yang tidak benar. Sehingga ketika masih ada hari ini orang yang masih mengucapkan hal tersebut, pada dasarnya dia telah melecehkan kedudukan kenabian. Bagaimana mungkin itu adalah istri Rasulullah SAW, dan juga telah dikabarkan melalui Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kitab yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya saling berkaitan. Ya, orang yang mencela, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan-tuduhan yang telah kita sebutkan, pada satu waktu telah melecehkan kedudukan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan yang beragam. Ya, ini juga bagian daripada bentuk pelecehan, perendahan dari kedudukan kenabian. Ya. Bahkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan semua para sahabat itu udul, kecuali mereka yang memerangi Ali, yang membunuh Ali radhiyallahu an. Ini juga perkataan yang batil. Ya, yang mengandung padanya pelecehan, perendahan akan kedudukan kenabian. Bahkan orang-orang Rafidhah
Syiah mengatakan bahwa semua sahabat itu telah murtad kafir kecuali 17 orang sahabat saja. Ya. Jadi mereka meyakini itu. Para sahabat Nabi itu telah keluar sepeninggal Nabi, keluar dari Islam, kecuali hanya 17 orang saja. Ini juga ucapan yang batil, yang mengandung pelecehan, perendahan akan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah banyak kita sebutkan tadi dalil-dalilnya ya, baik dari Al-Quran, pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat, ya, keridhaan Allah. Ridho merupakan puncak tertinggi. Allah ridho kepada mereka semua para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka. Demikian pula keumuman hadis Nabi ketika membandingkan impak mereka dengan impak manusia selain daripada mereka, itu sangatlah jauh, menunjukkan ketinggian kedudukan mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa mereka mencela para sahabat pada dasarnya ingin mencela Islam, ingin merusak Islam, ingin membuat keraguan di dalam Islam, sehingga manusia pun berbondong-bondong ragu akan Islam dan keluar dari Islam. Itulah goal yang mereka inginkan. Karena bagaimanapun juga Islam, Al-Quran, hadis Nabi itu tidak lain dan tidak bukan melalui jalur estafet mereka. Sampainya Al-Quran kepada kita hari ini 1400 tahun yang lalu asalnya, sampai kita hari ini, hadis-hadis Nabi juga, itu jalurnya wajib dari sahabat. Maka mereka mencela sahabat bahwa sahabat melakukan ini dan itu. Supaya apa? Supaya manusia ragu akan sahabat ini. Ketika manusia sudah ragu terhadap sahabat, otomatis ragu juga akan apa yang dibawa sahabat itu daripada syariat Islam secara umum. Itulah yang mereka inginkan. Itulah mereka musuh-musuh Allah. Ya. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan amanahnya, telah menyampaikan risalah Islam, telah tegak menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah menyampaikan kepada para sahabat syariat Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus di golongan ummiyin rasul, yang mana seorang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebelum itu mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan. Jadi kita harus meyakini hal tersebut, bahwa Nabi kita telah menyampaikan syariat Islam ini kepada mereka, para sahabat. Ya. Yang berikutnya, di antara bentuk ucapan yang mengandung pelecehan, perendahan akan kedudukan nubuwah, kenabian, adalah ucapan yang mengingkari mukjizat wal ayat wal barahin adalah ala sidqin nubuwah. Orang-orang yang mengatakan bahwa mukjizat itu tidaklah ada, tidaklah benar. Para nabi, para rasul, mereka memiliki mukjizat.
yang mana mukjizat ini menunjukkan akan kebenaran apa yang mereka bawakan. Mukjizat itu kan artinya perkara yang di luar kebiasaan, perkara aneh yang di luar kebiasaan. Kalau dia dinisbatkan kepada para nabi dan rasul itu disebut mukjizat. Kalau dia dinisbatkan kepada selain mereka daripada wali-wali Allah itu disebut biasanya karamah. Keduanya sama-sama perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Di antara mukjizat Nabi SAW yang terbesar yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan adalah Al-Quranul Karim. Itu merupakan mukjizat Nabi SAW. Di mana bentuk di luar kebiasaannya, yaitu kitabnya itu yang mengandung di dalamnya kabar-kabar umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang, kabar-kabar yang akan datang. Pada zaman 1400 tahun yang lalu belum ada lagi teknologi, belum ada lagi sains dan lain sebagainya. Tapi telah disebutkan di dalam Al-Quran berita-berita, kabar-kabar yang hari ini mulai tersingkap satu persatu. Itu salah satu bentuk mukjizat Al-Quranul Karim. Dan dia itu akan tetap sampai hari kiamat kelak. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Apalagi buku-buku buatan manusia yang tidak bertahan lama. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang sanggup menandinginya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang bagi orang-orang yang sanggup membuat ayat-ayat semisal dengan Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, satu ayat saja silakan. Siapa yang sanggup menandingi, membuat semisal dengan Al-Quran dari segi kebenaran yang dikandungnya, mukjizat yang disebutkan di dalamnya, kabar-kabar yang akan datang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Silahkan siapa yang sanggup sampai hari ini. Itu di antara mukjizat Nabi SAW. Demikian pula terbelahnya Al-Qamar, yaitu bulan pada zaman Nabi SAW. Itu di luar kebiasaan. Bulan yang Allah ciptakan, salah satu makhluk Allah, bulat, tampak. Tapi pada suatu ketika Nabi SAW ditampakkan itu terpecah menjadi dua. Ini merupakan mukjizat Nabi SAW yang harus kita imani. Itu merupakan salah satu pendukung akan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Orang-orang yang berbicara akan mukjizat Nabi, kemudian mendustakannya, mengingkarinya, maka ucapan mereka itu adalah ucapan yang masuk dalam kategori merendahkan kedudukan kenabian, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang batil. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih dalam tema atau dalam prinsip semua ucapan yang mengandung pelecehan, perendahan akan kedudukan Nabi, kedudukan kenabian, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru, ucapan yang salah, dan sama sekali tidak dibenarkan. Ya, di antaranya sebagaimana dituliskan penulis, tilkar rusum al-masi'a al-musi'a lin-nabi la'anallahu man rasamaha, yaitu
gambar-gambar ataupun coretan-coretan, caption-caption, tulisan-tulisan yang mana terkandung padanya pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini biasa dilakukan oleh mereka orang-orang kufar, orang-orang yang membenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci ajarannya, membenci agama Islam. Mereka membuat gambar-gambar, membuat pelayar-pelayar, membuat tulisan-tulisan yang mana itu mengandung pelecehan akan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim, ketika mendapatkan hal tersebut, jangan justru di-share ulang. Kewajiban kita mengingkarinya, mendakwahi mereka, berusaha kita membalas, membantah apa yang mereka katakan, apa yang mereka sebutkan daripada pelecehan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan bahwasannya Nabi kita hiperseks, suka seks, dan lain sebagainya daripada ucapan-ucapan kekejian. Yang demikian itu ucapan batil dan wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kemudian yang berikutnya, penulis mengatakan qala ba'dul ulama ahsya ala man asa'al adab fi majlisil alim an yuhbita amalahu aw amaluhu wa huwa la yash'ur. Para ulama khawatir bagi mereka orang-orang yang buruk adab di majlis ilmu, majlisnya para ulama yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah hapuskan amalan-amalan mereka, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Janganlah kalian mengangkat suara sebagaimana kalian mengangkat suara kepada sesama kalian. Kalau kepada Nabi tidak diperbolehkan. Bisa saja amalan kalian itu terhapus, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Masuk dalam kategori ini adalah mereka orang-orang yang buruk adabnya ketika duduk di majelis ilmu. Seperti mereka yang mencela ustadznya, mencela gurunya, memburuk-burukkan gurunya baik di majelis ilmu ataupun di luar majelis ilmu. Para ulama mengkhawatirkan terhapus amalan orang-orang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang yang buruk adabnya, orang-orang yang berteriak ketika dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sopan, tidak tawadhu, tidak mendengarkan, maka itu semua dikhawatirkan terhapus amalan-amalan mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Mereka para ulama itu merupakan ahli waris para nabi. Mereka lah orang-orang yang mewarisi Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu ini. Para ulama lah yang mereka mendapatkan bagian terbesar daripada syariat Islam ini. Mereka yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, beserta dengan pemahaman-pemahamannya. Jadi orang-orang yang melecehkan ulama dikhawatirkan bisa terhapus amalannya. Karena mereka, para ulama, kedudukannya tinggi di dalam Islam. Syariat ini melalui estafet mereka. Agama Islam ini melalui estafet mereka. Oleh karenanya, kedudukan mereka adalah kedudukan yang tinggi. Wajib bagi kita memuliakan mereka para ulama,
wajib kita mendatangi mereka untuk bertanya akan ilmu agama. Ya, wajib kita mendoakan mereka dan seterusnya daripada kebaikan yang seharusnya kita sampaikan, kita lakukan kepada mereka para ulama. Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya akan kita bacakan, man kafara biwahidin mimma thabatat nubuwatuhu qat'an faqad kafara bil anbiya'i jami'an. Ini secara umum telah kita singgung sedikit di pembahasan sebelumnya, bahwa barang siapa yang kufur, tidak beriman terhadap salah satu daripada nabi, yang mana nabi tersebut sudah tetap, maksudnya telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada silang pendapat para ulama bahwa ia adalah seorang nabi, sungguh pada waktu yang sama dia telah kufur kepada semua nabi-nabi. Misalnya seseorang kufur dengan Nabi Ismail, dia beriman kepada semua nabi, satu saja dia tidak beriman Nabi Ismail. Atau kepada Nabi Musa misalnya. Kepada semua nabi dia beriman, tapi kepada Nabi Musa dia enggan beriman. Sungguh pada waktu itu dia telah kufur kepada semua nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak membeda-bedakan keimanan mereka kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi. Artinya mereka semua diimani. Ya. Ketika kabar akan kenabian seseorang itu sudah tetap, tidak ada perselisihan para ulama, jelas dalilnya, wajib bagi kita untuk beriman. Ya. Dan itu masuk ke dalam keimanan kita kepada kalamullah, kepada Al-Quranul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Sungguh telah mendustakan mereka kaumnya Nabi Nuh, para rasul-rasul. Padahal mereka tidaklah mendustakan kecuali hanya Nabi Nuh saja. Satu nabi mereka dustakan, Allah hukumi mereka telah mendustakan semua rasul-rasul. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Adun al-mursalin. Kadzabat Thamudul mursalin. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Telah mendustakan kaumnya Nabi Ad para rasul-rasul. Demikian pula kaum Nabi Thamud, mereka mendustakan rasul-rasul. Kaum Nabi Lut, mereka juga mendustakan rasul-rasul. Padahal yang datang kepada mereka hanyalah satu nabi saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka telah mendustakan semua rasul-rasul. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengetahui, mengenal nama nabi-nabi, sehingga tidak ada satu nabi pun kecuali kita mengenalnya dan kita beriman dan yakin bahwa ia adalah merupakan seorang nabi. Karena tatkala satu saja luput dari kita, tak kita imani, justru kita kufuri, kita dustakan, pada waktu itu seseorang telah mengingkari semua nabi berdasarkan firman-firman Allah yang telah kita bacakan tadi. Ya. Dan juga bahwa semua yang dibawakan oleh nabi dan rasul itu adalah sama. Goalnya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ketika seseorang mengingkari salah satu saja, sama saja mereka mengingkari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami menurunkan sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya
tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah hanya kepadaku saja. Ya. Jadi asal pengutusan mereka para nabi itu satu. Tujuan pengutusan mereka nabi-nabi yang sangat banyak, rasul-rasul juga satu saja, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mengimani mereka keimanan. Ya, tidak kita beda-bedakan keimanan kita antara satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya nanti dengan kedudukan para nabi dan rasul. Ya, sungguh kedudukan mereka itu satu sama lain itu berbeda-beda. Ada yang lebih utama dan ada yang tidak. Ya, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat. Dan ini bukan berarti satu yang kontradiksi, bukan. Kita beriman kepada semuanya, akan tetapi keadaan mereka, keutamaan mereka itu satu sama lain itu berbeda-beda. Dan itu nanti akan kita bahas. Ada dalil-dalil yang menyebutkan akan hal tersebut. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas berkaitan tentang itu setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang keimanan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang mendustakan salah satu saja daripada nabi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenabiannya itu sudah suatu yang pasti, suatu yang tetap dari Al-Qur'an dan Sunnah, sungguh pada waktu itu dia telah mendustakan semua nabi-nabi. Ya, pada waktu yang sama dia telah mendustakan nabi-nabi. Karena memang sebenarnya dasar pengutusan mereka nabi-nabi itu sama saja. Semua nabi itu diutus untuk menyampaikan kepada umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Lantas bagaimana mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih? Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Ya, demikianlah rasul-rasul itu kami utamakan salah satu dengan yang lainnya. Artinya kedudukan mereka satu lebih utama dengan yang lainnya. Apakah ayat ini kontradiksi? Apakah ayat ini tidak bisa dikompromikan? Ya, di satu sisi tadi dikatakan tidak boleh membeda-bedakan, sementara di posisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan kami beda-bedakan keutamaannya. Apakah di sini ada kontradiksi? Maka penulis mengatakan la ikhtilafa fi dzalikal battah. Tidak ada perselisihan di situ, tidak ada kontradiksi di dalam kedua ayat itu. Wa bayanuhu ayyuqalla nufarriq bainar rusul fi aslil imani bi risalatihim wa annaha haqqun wa sidqun min indillahi ta'ala. Maksudnya kita itu tidak membeda-bedakan di setiap rasul itu bahwa mereka itu membawa
satu hal yang hak, yang benar dari sisi Allah, syariat yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada mereka bahwa apa yang mereka bawakan itu adalah suatu yang benar. Ya. Fahada bihadzal i'tibar la nufarriq baina ahadin minhum. Maka di dalam sisi ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Setiap rasul, setiap nabi itu membawakan suatu yang benar. Itu tidak boleh kita beda-bedakan. Jangan kita mengatakan rasul yang ini tidak membawa suatu yang benar, sementara yang ini membawakan suatu yang benar. Itu tidak boleh. Wajib bagi kita meyakini dengan keimanan yang benar, keimanan yang kuat, yang kokoh, bahwa semua rasul, semua nabi membawakan satu risalah yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita mendustakan salah satu dari yang lainnya. Ya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad, bukan berarti kita tidak mengimani risalah yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan selainnya. Ya, kita tetap mengimani mereka semua bahwa mereka membawakan risalah yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih." Mereka menginginkan untuk memecah belah, membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin menjadikan jalan yang lain daripada itu. Maka inilah bentuk pembedaan yang tidak dibenarkan. Ya, ketika seseorang mengatakan aku beriman kepada sebagian dan aku kufur kepada sebagian, ini tidak dibenarkan. Keimanan kita secara umum harus sama, bahwa mereka membawa suatu yang hak, suatu yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bi'tibari syara'i' allati bu'itsu biha wal mu'jizat wal barahin allati ayyadu biha wal fadail allati thabatat li ahadihim fa inna ba'dahum afdal min ba'd fa hadza bihadzal i'tibar. Adapun dari sisi syariat-syariat yang mereka bawa, mukjizat yang mereka tampakkan dari sisi Allah, dan keutamaan-keutamaan yang ada pada individu-individu mereka, maka ini adalah suatu yang benar. Bahwa sebagian syariat adalah penyempurna daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Ini maksud firman Allah di dalam Al-Quran, ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sebagian rasul kami utamakan di antara yang lainnya. Karena itu telah tetap di dalam nas bahwa ada mukjizat yang lebih besar daripada mukjizat yang lainnya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, penyempurna daripada syariat sebelumnya, nabi yang paling utama, penutup para nabi dan rasul. Ya, maka dari sisi ini itu tidak ada kontradiksi di antara kedua ayat ini. Kita beriman kepada semua nabi dan rasul. Namun keimanan kita, ya, terkadang kita meyakini salah seorang nabi, salah seorang rasul itu lebih utama dengan nabi yang lain. Dan keyakinan kita ini juga dibangun di atas nas, dibangun di atas dalil, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tak mengabarkan ada keutamaan di antara para nabi dan rasul, nabi ini lebih utama dengan nabi yang ini, rasul ini pun demikian, maka hukum asalnya kita tidak mengatakan hal tersebut. Kita meyakini sesuai apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tanpa menambahi ataupun menguranginya. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan, tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayat yang barusan kita bacakan. Di satu sisi kita dilarang untuk membeda-bedakan di antara para nabi, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala yang membeda-bedakannya. Telah kita jabarkan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk untuk memudahkan mencerna daripada materi tersebut. Ya, jadi tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man kallama Allah." Di antara para nabi ada yang Allah berbicara langsung kepada mereka. "Wa rafa'a ba'dahum darajat." Dan kami angkat sebagian daripada mereka derajat-derajat mereka. Apa arti sebagian? Berarti segolongan saja. Berarti ada segolongan yang lain tidak Allah angkat derajatnya sebagaimana Allah mengangkat sebagian yang lain. Ini tafsiran daripada ayat yang barusan kita bacakan. Karena namanya Al-Quran itu satu sama lain saling mentafsirkan, saling menjelaskan. Ya. Maka sekali lagi tidak ada iskal, tidak ada muskilah, tidak ada masalah daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa man farraqa baina rusulih fa amana bi ba'din wa kafara bi ba'din kana kafiran." Berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, barang siapa yang membeda-bedakan di antara rasul, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, sungguh dia telah kafir. Orang-orang yang memeluk agama selain agama Islam, mereka masih mempercayai dan masih menganut agama mereka dan masih mempercayai keimanan kepada nabi mereka dan enggan masuk ke dalam agama Islam dan tidak membenarkan mengkufuri Nabi Muhammad SAW masuk dalam ucapan ini, sungguh dia telah kafir. Dia beriman kepada Nabi mereka itu benar. Harusnya ditambah juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariatnya, mengamalkan syariatnya, itu baru sempurna. Ya. Beliau juga melanjutkan, wa qad ittafaqal muslimun ala ma huwa ma'lumul bittirari min dinil Islam wa huwa annahu yajibu al-imanu bi jami'il anbiya'i wal mursalin wa bi jami'i ma anzalahu Allah minal kutub faman kafara bi nabiyyin wahid tu'lam nubuwatuhu mithlu Ibrahim wa Lut wa Musa wa Daud wa Sulaiman wa Yunus wa Isa fa huwa kafirun inda jami'il muslimin. Ya, bahwa sepakat kaum muslimin bahwa wajib hukumnya beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul dan semua yang mereka bawakan daripada kitab-kitab. Barang siapa yang kufur kepada salah satu saja, yang mana nabi tersebut sudah jelas nas yang mengatakannya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yunus, Daud, Sulaiman, Yunus, Isa, maka sungguh dia telah kafir. Wa hukmuhu hukmul kuffar, maka hukumnya dia adalah hukum orang-orang kafir. Wa in kana murtaddan ustutiba fa in taba wa illa kutila, maka dia dimintai untuk bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak, kutila, maka dia itu dipenggal, dibunuh. Wa man sabba nabiyyan wahidan minal anbiya'i qatala aidan bittifaqil muslimin. Masih dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mencela salah satu saja daripada nabi, ya, sungguh dia itu harusnya dibunuh, dan ini sepakat kaum muslimin. Ya. Sepakat para kaum muslimin akan kufurnya mereka yang mencela nabi, salah satu nabi siapapun itu, dan dia itu harus dipenggal karena dia telah keluar dari fitrah agama Islam.
kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan wawasan bagi kita, memberikan pengetahuan yang baru bagi kita, agar kiranya bisa terus kita amalkan ilmu-ilmu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.